Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ali di channel Ali Asekian. Oke teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai tutorial jaringan di aplikasi simulasi networking, yakni aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang konfigurasi E3RP dengan 5 router dan juga menggunakan kabel serial. Nah, seperti apa cara konfigurasinya? Langsung saja kita buka aplikasinya. Di sini saya sudah menyiapkan topologi yang akan kita bahas. Jadi di sini kita punya 5 router, 1, 2, 3, 4, 5 dengan nama yang telah diubah. Berikut dengan IP-nya, tunggu kliennya, ya kan? Baik, kita langsung saja. Pertama, sebenarnya kita bebas bisa mengatur dari router terlebih dahulu atau klien terlebih dahulu untuk IP address-nya. Yang penting kita sudah tahu pembagian berapa diperuntukkan untuk router, berapa diperuntukkan untuk klien. Tapi untuk lebih mudah kita akan mengatur interface di router terlebih dahulu, nanti biar di default gateway-nya kita mudah untuk menjelaskannya. Karena ada beberapa kasus yang teman-teman itu agak kurang paham sebenarnya default gateway itu apa sih, walaupun dijelaskan nampaknya agak sedikit bingung ketika penerapan dalam penginputannya. Yang pertama kita harus tahu dulu namanya ID dari interface-nya. Ini fast Ethernet berapa gitu kan ya. Oke. Kita akan letakkan, ternyata di sini cari yang up. Dia down semua masih, teman-teman. Kita letakkan di sini. FA berapa ya? Gak sulit ya ternyata. Ceknya. Sebentar. Cek. Tapi ini dia masih down. Kita permudah saja. Kita hapus. Kita pasang kembali kabelnya. Kabel straight, jangan lupa. Fast Ethernet. Oh, ini kita ya, jadi kita pasang di fast Ethernet 0/0 ya. Untuk apa namanya? Interface kabel straight menuju router. Ini ya. Ini baru muncul tadi, nggak mau muncul, ini juga nggak mau muncul. Jadi kita lepasin lagi. Oke, pertama kita langsung masuk ke CLI. Jadi kita klik routernya, lalu ke CLI. Di sini kita tekan enter 1 kali, teman-teman. Dia langsung ke mode awal. Ini seperti yang kita jelaskan pada video pembahasan struktur konfigurasi di router ya. Jadi ini kita harus mengaktifkan modenya dulu dengan mengetikkan kode enable, lalu enter. Kita sudah masuk atau aktif di mode router ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke mode konfigurasinya dengan mengetikkan configure terminal. Lalu kita enter. Nah, kita sudah masuk ke mode konfigurasi, ditandai dengan munculnya tambahan di belakang apa namanya, config ya, confignya ini muncul config. Jadi itu menandakan kita kalau sudah masuk di mode konfigurasi. Lalu kita ketik hostname Simpang Tais.
Oke, sudah. Berarti kita harus masuk dulu ke mode konfigurasi ya. Setelah kita masuk ke mode config, sudah masuk di konfigurasi ini, lalu kita mengganti hostname-nya menjadi simpang tais. Lalu dia nama router ini akan berubah menjadi simpang tais ya, baru diikuti dengan config sebagai tanda kita sudah masih berada dalam mode konfigurasinya. Nah selanjutnya kita akan masuk ke mode interface ya, untuk mengatur si IP kabel ini ya, interface pas Ethernet. Jadi kita masuk interface gitu ya, interface FA. ID-nya berapa tadi? Boleh ditulis pas Ethernet, boleh disingkat jadi FA. Jadi kita singkat saja FA 0/0. Kita enter, lalu kita lihat range IP-nya berapa tadi. Kita ketikkan IP address 194.153.0. Kita kasih 1 ya, karena sebenarnya 0 itu kita gunakan sebagai IP network nanti. 1. Lalu diikuti dengan subnet max-nya /254.255.255.255.0 gitu ya. Lalu kita enter. Oke, nah ini kita sudah mengatur IP address-nya. Nah, lalu kita biar tidak tidak nonaktif kembali ketika kita keluar dari mode CLI ini, maka kita ketikkan no shutdown ya, no shutdown. Lalu kita enter. Bisa kita lihat perubahannya, dia langsung menjadi hijau di sini. Setelah kita ketikkan no shutdown, artinya kita tidak ingin mematikannya ketika kita masih dalam mode CLI ataupun kita keluar dari mode CLI. Nah, lalu kita kita ketikkan N saja sebagai proses untuk mengakhiri atau keluar dari semua tahapan ini. N. Lalu di mode ini kita ketikkan write untuk menuliskan atau membangun konfigurasi ini. Lalu kita ketik enter, maka dia akan muncul write. Sudah, write ini tadi building configuration. Oke. Ini means itu kita udah selesai ngatur IP address untuk interface itu. Oke, selesai. Nah, selanjutnya kita akan berikan IP address untuk semua kliennya. Tadi dimulai 194.153.0.1 ya. Jadi kita mulai dengan host ID selanjutnya .2 gitu ya. Kita klik kliennya, kita klik menu desktop, kita klik menu IP configuration, kita kecilkan sedikit di sini. Oke, kita masukkan IP-nya 194.153.0.2 gitu ya. Kita tekan tab saja. Nah, lalu untuk default gateway tadi, default gateway ini adalah IP interface yang kita atur barusan di router. Jadi kita mengatur interface yang menuju arah switch. Itulah yang disebut dengan default gateway kalau dalam Cisco ini. Tapi kalau dalam MikroTik yang sesungguhnya itu namanya di sini bukan default gateway ya, tapi router gitu, IP router. Kita masukkan 194.153.0.1 yang sudah
segmen ini ya, segmen 194.193.0.0/24. Nah, sekarang kita mencoba untuk menguji apakah dia sudah bisa atau terkoneksi ya. Kita gunakan simple PDU atau surat, kita ping dari router ke klien PC5. Kita lihat valid untuk pertama, yang kedua kita klik ulangi lagi, successful. Dia kenapa valid? Yang pertama karena dia butuh proses ya, sepersekian second. Setelah itu yang kedua dia akan sukses. Oke, nah seluruhnya sudah sukses yang ini, segmen ini. Dan ini kita akan mengatur yang ke bagian router agro. Oke. Tapi sebelum ini kita akan mengatur dulu untuk router simpang TAIS kembali untuk interface kabel serialnya ya. Jadi tetap kita tekan saja enter. Kita masuk, kita enable kembali. Setelah itu kita masuk config terminalnya, mode konfigurasi konfigur terminal gitu. Kita enter. Nah, sini kita langsung masuk ke interface. Nah, bedanya tadi kalau di interface ini pas Ethernet dia interface FA, maka kalau dia serial interface SE gitu ya. Nah, kita cek dulu berapa interface-nya. Ternyata dia serial 2/0 ya. Kita masuk ke interface SE 2/0 gitu ya. Nah, kita sudah masuk di sana, apa namanya, di interface SE atau serialnya. Nah, yang perbedaan di sini antara kabel serial dengan fast Ethernet, kalau di kabel serial kita perlu memasukkan yang namanya clock rate ya. Jadi clock rate itu adalah kemampuan putaran yang terjadi dalam 1 detik ya, dan dihitung dalam satuan hertz. Jadi atau ini semacam kemampuan untuk mengirimkan sinyal listrik dalam 1 detik. Nah, ini dia ketuanya megahertz dan gigahertz ya. Jadi kira-kira kalau 1 megahertz itu sekitar 1 juta siklus per detik. Kalau gigahertz ya 1 miliar siklus per detik ya. Nah, jadi kita sini pakai saja clock rate gitu ya. Kita pakai clock rate 9600 saja. 9600. Lalu kita enter. Oke. Dan kita masukkan IP address-nya. IP address. Nah, IP address-nya di sini kita menggunakan yang ini ya, karena dia sudah berbeda segmen kembali. Berbeda segmen. Kita masukkan IP address 192.142.0.1 ya. Dan diikuti dengan subnetnya juga 255.255 titik, jadi /25 itu 128 ya, titik 128. Kita enter. Oke, ini kita sudah mengatur interface serial 2/0 untuk di sini. Jangan lupa kita ketikkan no shutdown, kita enter, lalu kita end, dan kita ketikkan write juga di sini. Oke. Nah, ini kita udah selesai mengatur untuk interface yang sebelah sini. Kita close aja. Nah, oke, selanjutnya kita mengatur untuk interface router agro ya. Jadi kali ini kita akan langsung mengkonfigurasinya, baik dari serialnya dan pas Ethernet. Kita butuh ketahui dulu berapa. Oke, 0/0 ya. Ini
2/0, 0/0 dan 2/0. Kita masuk ke CLI, kita enter, kita enable. Karena ketika kita sudah menonton, teman-teman sudah menonton video saya yang berjudul memahami struktur konfigurasi di router, ini kita nggak perlu satu by satu seperti yang kita lakukan di router simpang tadi ya. Jadi kita mengatur si fast ethernet dulu, lalu kita keluar, lalu kita masuk kembali mengatur si kabel serialnya. Ini nggak perlu, jadi kita cukup dalam satu kali konfigurasi saja. Kita masuk configure terminal, lalu kita rubah nama routernya menjadi agro. Kita ketikkan dengan kode hostname diikut dengan namanya agro gini ya. Kita enter, sudah berhasil. Kita langsung saja masuk ke interface fast ethernet dulu ya, interface FA 0/0, enter. Lalu kita masukkan IP address-nya 196.17.10.1 ya. Karena 0 nanti akan digunakan untuk network. Ikut dengan subnet /24 255.255.255.0. Nanti kalau teman-teman masih bingung bagaimana cara untuk mengatur menentukan atau menghitung subnet max, bisa tonton video saya yang berjudul cara menghitung subnet max ya, IP address. Lalu kita no shutdown. Oke, no shutdown. Lalu kita end, kita exit karena kita akan langsung mengatur si kabel serialnya. Oke, kita masuk ke interface SE 2/0, kita enter. Lalu kita masukkan clock rate-nya 9600. Oke, tinggal apa ya, flash only to GCE. Lalu kita apa namanya, masukkan IP address-nya 192 titik ya, ini IP address-nya ya, 168.200.1 diikuti dengan max custom 24 jadi 255.255.0. kita enter, lalu kita no shutdown, lalu kita end karena kita sudah selesai, hanya dua interface yang terkoneksi. And lalu kita ketik write. Oke, sudah tertulis semuanya. Kita didisablekan boleh, tidak boleh, tapi kita disablekan saja nonaktifkannya. Oke, selesai. Untuk interface yang terkoneksi dengan router agro semuanya selesai. Nah, kenapa ini kabel serialnya masih merah, lampu indikatornya tidak berubah jadi hijau? Karena interface yang sebelahnya belum kita atur. Jadi ketika di sini sudah diatur, tadi juga akan berubah menjadi hijau. Jadi kita atur yang sini. Sebentar kita cek dulu tadi saya benar nggak ya di sini. Yang untuk FA-nya, oh ya benar, 17.10.1. Kita masukkan. Ini kita masih mengatur satu-satu. Nanti kita akan pakai cara DHCP pada video yang terpisah. Kita masukkan.
Sudah selesai. Di bagian ini kita tes dulu. Tanggal misalnya dia valid. Oke, yang kedua kita akan coba lagi, pasti sukses. Oke, successful. Begitu juga dengan yang lainnya gitu ya. Dia akan valid pertamanya, dan yang kedua akan sukses. Oke, sukses. Oke, itu untuk router agro. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke router talang nanas dulu ya. Router talang nanas dengan nama router talang nanas. Oke, sekarang kita lanjutkan ke router talang nanas. Pertama kita butuh tahu dulu beberapa interface-nya. Oke, 0/0 dan ini 2/0 ya. 0/0 dengan 2/0. Oke, langsung kita masuk ke CLI, kita enter satu kali. Kita aktifkan enable, lalu kita masuk ke mode konfigurasi dengan ketik konfigurasi configure terminal. Configure. Oke, siap. Nah, selanjutnya kita merubah hostname-nya ya, atau nama si router ini menjadi talang nanas. Host name, host talang nanas. Itu nampaknya kita tertambah seperti ini. Plus kita ulangi lagi, host name talang nanas saja. Oke, sudah. Sekarang kita langsung masuk ke interface. Kita masuk ke interface si apa namanya, pas Ethernet-nya dulu. 0/0 tadi. Oke, lalu kita masukkan IP address-nya. IP address 193, ini IP-nya ya, IP coverannya 193.155.80.1 slashnya atau satunya 255.255.0, lalu kita enter, lalu kita no shutdown, kita enter, lalu kita exit. Ini kita masuk ke apa namanya, si interface serial, kabel serialnya, interface E2/0, enter, lalu kita IP address, masukkan IP addressnya 12.12.21.1 dengan si siapa namanya ini, subnetnya ini ada 255.192.0.0, kita enter, lalu kita no shutdown, shutdown, lalu kita end, kita write. Oke, ini kita sudah selesai di proses sininya, apa namanya, di router talang nanas. Kita masukkan konfigurasi seluruh klien ya.
Nah, sekarang kita tes. Valid pertama, yang kedua. Oke, masih valid. Kita ulangi sekali lagi. Itu masih valid. Ternyata ini kayaknya ada sedikit kesalahan gitu ya. Kita cek kembali kenapa dia bisa valid. Oke, IP address-nya 193.155.80.2. Oke, dan si default gateway-nya 193.155.80.1. Kita cek di sini pos Ethernetnya. Oke, ternyata kita salah mengeset ya. Ternyata di routernya kita set 90.1, sedangkan di clientnya kita set 80.1 ya. Jadi karena kita salah set, kita akan mengubah si fast Ethernet 0/0 ini. Kita salah di sini. Oke, kita akan masuk kembali. Oke, teman-teman, sekarang kita membenahi IP kita yang salah tadi. Jadi tadi sebenarnya IP-nya harusnya 193.155.80.1 di router yang tadi, tapi kita salah ketik menjadi 90.1 ya. Jadi kita langsung saja mengaktifkan routernya, enable, lalu kita konfigurkan, masuk ke configure terminal. Oke, sudah masuk. Karena kita masuk ke interface fast Ethernetnya 0/0, lalu kita enter, lalu kita masukkan IP address-nya, IP address 193.155.80.1 ya. Lalu diikuti dengan diikuti subnet mask dengan prefix 24, yaitu 255.255.255. Nah, lalu kita enter. Lalu kita tulis no shutdown, lalu kita end saja langsung karena kita cuma mengatur satu. Yang serialnya kita sudah setting dengan benar ya. Lalu kita write. Oke, sudah selesai. Kita membenarkan IP address yang salah pada router talang nanas ini untuk interface fast Ethernet. Sekarang kita lakukan penguji cobaan koneksi dari router talang nanas ke PC 4. Valid pertama, yang kedua. Oke, sudah sukses, sudah benar. Yang selanjutnya juga begitu, valid pertama biasanya. Nah, dia ibaratnya itu dia mentelusuri paketnya dulu ya. Yang kedua ini baru dia sukses. Syukur. Ini yang kedua udah selesai. Kita sudah selesai mengatur 3 buah router dengan kliennya. Dari router Simpang Tais, router Agro, dan router Talas. Nah, sekarang kita ke router yang terakhir, yaitu router Pantadewa ya. Kita masuk dia ke router Pantadewa. Namun kita keluar dulu sebentar, kita pastikan terlebih dahulu interface masing-masing kabel ya. Nanti biar kita tidak bingung. Ini serial berapa? Serial 2/0. Ini 1/, sorry. Kita ulangi. Kita cek yang sini. Sorry, berarti 9. Saya geser sedikit biar dia agak ini 0/0 ya. Oke, kita masuk ke CLI-nya. Kita enter satu kali, lalu kita aktifkan dengan mengetik enable.
Lalu kita masuk ke mode konfigurasi routernya dengan mengetikkan config terminal atau configure terminal atau configure term juga bisa ya. Tapi kita ketikkan lengkap saja. Oke, setelah itu kita masuk ke interface. Kita ubah terlebih dahulu nama routernya menjadi Pantadewa ya. Kita ubah dengan kode hostname, diikuti dengan namanya yang ingin kita kasih, Pantadewa. Enter. Dia sudah berubah jadi routernya di sini router. Lalu kita ganti berubah menjadi Pantadewa. Oke. Kita masuk ke interface faceternya. Interface FA0/0, kita enter. Kita masukkan IP address-nya. IP address berapa itu? 193 ini ya IP address untuk kliennya. 17.0.1 diikuti dengan subnet max dengan prefix default atau 24 255.255.255.0. Kita enter. Oke, setelah kita enter, kita ketikkan shutdown untuk menghidupkannya ya, untuk mengaktifkan konfigurasi ini. Dan ketika kita keluar dari mode CLI ini, dia juga tetap aktif si konfigurasinya ini. Nah, kita ketikkan no shutdown, oke, enter. Kita lihat begitu kita enter, dia langsung berubah menjadi hijau, dan ini juga akan berubah menjadi hijau setelah dia berwarna orange. Lalu kita ketikkan exit, kita keluar satu langkah dari interface fast Ethernet, dan kita akan segera masuk ke interface serial 2/0. Kita enter. Kita ketikkan interface SE ini untuk masuk ke interface serial 2/0 ya. Kita sudah masuk. Lalu kita atur IP address 177, ini IP address-nya 7.16.10.0 dan kita ubah jadi 1.10.1 ikut dengan prefix default 24 ya. 255.0. Lalu kita enter. Oke, sudah selesai. Kita ketik no shutdown juga. Shutdown. Kita enter. Lalu kita end karena kita sudah selesai. Lalu kita ketikkan write. Kita enter. Oke, semuanya sudah. Nah, perbedaannya kenapa? Ketika di no shutdown di router untuk interface fast Ethernet dia langsung berubah hijau, sedangkan di interface serialnya tidak langsung berubah hijau. Ya, ini karena dia baru satu sisi ya interface-nya di sini. Dan kita perlu mengatur sisi interface di sini agar dia berubah hijau. Jadi dua-duanya perlu diatur. Kalau ini dia hanya satu yang diatur, yang di sini saja, yang menyambung ke switch tidak diatur. Gitu ya teman-teman ya. Kita close. Oke, selesai untuk ini. Kita akan tes terlebih dahulu. Kita atur juga kliennya, jangan lupa. Ini ada 2 klien. Kita masih mengatur secara manual. Kita ketikkan 193.17.0.2. Kenapa 2? Karena satunya sudah dipakai di interface router. Nah, gateway ini adalah IP yang interface router tadi ya. Yang 193.17.0.1. Nah, itu yang benar. Oke. Lalu klien kedua. Kita atur juga di sini
193.17.0.3, lalu default gateway-nya 193.6.17.0.1 gitu ya. Oke, sudah selesai, kita atur seluruhnya di segmen ini. Lalu kita lakukan percobaan untuk memastikan bahwasanya ini memang sudah terkoneksi ya. Hijau belum tentu terkoneksi. Siapa tahu ada kesalahan seperti pada router terminal tadi, kita melakukan kesalahan dalam penginputan IP address. Kita klik router, kita menuju ke PC 12. File pertama, oke. Kita coba yang kedua. File juga. Kita coba kembali satu kali lagi. File juga teman-teman. Nah, ini biasanya ada kesalahan dalam konfigurasi IP ya. Kita cek, jangan takut, jangan jangan takut ataupun khawatir menjadi resah gitu ya ketika kita mendapatkan satu case tidak aktif ini. Kita perlu memastikan terlebih dahulu IP-IP yang sudah kita input. Nah, pada PC 18 kita bisa lihat di notifikasi yang muncul fast Ethernet yang sudah up, lalu IP address-nya 193.17.0.2/24 dan gateway-nya itu 193.17.0.1. Nah, kita lakukan pengecekan di interface fast Ethernet yang di router. Apakah dia sama gateway-nya atau tidak? Oke. Nah, ternyata kita melakukan kesalahan. Lagi-lagi. Di fast Ethernet 0/0 link-nya up dan IP address-nya itu 193.27. Sedangkan yang di klien itu adalah .17. Nah, jadi kita melakukan kesalahan di penginputan IP address di router ya. Ini tuh, walaupun dia sudah diatur, dia tetap hijau lampu indikator di sini. Ya kan? Lampu indikatornya di sini tetap berubah jadi hijau. Tapi kalau dia berbeda segmen dalam berbeda IP-nya, segmennya dengan satu segmen ini, dia tetap tidak akan connect. Ini kan .17. Di routernya .27, dia tidak connect. Maka kita harus mengubah yang di router. Kenapa yang di router dirubah? Karena seluruh kliennya memakai 17. Jadi biar lebih mudah daripada mengubah si klien yang banyak gini, kita merubah yang satu ini aja. Oke. Nah, kembali masuk. Kita sudah berada dalam posisi aktif router. Kita langsung masuk ke configure terminal, teman-teman. Kita enter. Lalu kita masuk ke interface-nya, interface fast Ethernet atau FA0/0. Kita enter. Lalu kita masukkan IP address. Diikuti dengan alamatnya 193.17.0.1. Diikuti subnet default 104 ya, 255.255.0. Kita enter. Lalu kita no shutdown. Kita enter. Oke, kenapa itu salah? Karena kita tulisannya salah ya. Ya harusnya no, harusnya begini nih. Sorry. Shutdown ini ya, shutdown gini. Oke. Terus kita enter saja. Kita merubah ini satu, enggak perlu lagi. Lalu kita write kembali. Jangan lupa di write ya. Oke, selesai. Kita sekarang tes kembali apakah sudah benar atau belum. Kita ke file pertama. Kedua. Oke, sukses. Sudah sukses ya. Sudah benar. Oke, ini kita juga file pasti pertama. Yang kedua, kita coba. Oke, sudah sukses.